Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat religi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore ini kita bisa bersama di acara talkshow Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Sore hari ini bersama Ustadz Muda, Dai Muda, saya biasa menyebutnya dengan Mas Fauzan Lutfianto. Assalamualaikum Mas Fauzan Lutfianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Mas Ustadz. Sore ini kita akan bincang dakwah di era digital. Luar biasa ini tema kita hari ini. Untuk itu dipersilahkan Pak Ustadz untuk menyampaikan terkait dengan dakwah di era digital itu seperti apa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada Pak Umam yang telah mengantarkan acara pada kesempatan sore hari ini. Tepat sekali tema yang akan kita bahas, kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan dakwah di era digital ya Pak Imam ya. Kita sama-sama tahu dan maklum perkembangan teknologi pada kesempatan saat ini begitu luar biasa. Bahkan kalau kita melihat browsing di internet, pengguna internet di Indonesia itu luar biasa, sangat besar itu Pak Umam. Baik itu yang dilakukan oleh anak-anak remaja, bahkan orang-orang dewasa pun banyak yang menggunakan. Sehingga kita dari Kementerian Agama, dari KUA Imogiri memiliki salah satu layanan yaitu membuat konten dakwah melalui media-media digital. Banyak yang kita gunakan media online atau media dakwah tersebut. Salah satunya adalah ada channel YouTube, kemudian ada Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian ada TikTok. Yang saat ini kita tahu pengguna itu TikTok yang melihat TikTok itu banyak sekali dari anak-anak muda, kalangan muda yang menggunakan TikTok ataupun Instagram. Sehingga kita pun harus bisa menyesuaikan tema-tema dakwah yang akan kita buat dan kemudian nanti kita unggah di layanan tersebut, di channel tersebut, disesuaikan dengan siapa yang akan melihat. Kalau misalnya gitu akan dilihat adalah untuk anak-anak muda, atau kita akan membuat tema yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita sesuaikan mulai dari isi dan juga dari yang lainnya akan kita sesuaikan. Kita buat yang semenarik mungkin. Termasuk durasi waktunya pun akan kita sesuaikan dengan media digital yang ada. Kalau misalnya di channel YouTube waktunya bisa panjang. Tentu kita akan membuat durasi waktunya agak lama gitu. Namun ketika kita memakai seperti TikTok, ada Instagram yang waktunya tidak begitu panjang, bahkan ada yang waktunya hanya 1 menit. Seperti di Instagram di bagian reel itu ada menu layar reel itu cuma kurang lebih 1 menit. Kita juga harus menyesuaikan waktunya yang 1 menit. Nah, pesan-pesan yang kita sampaikan pun 1 menit itu harus pandai-pandai mengatur, mengelola waktunya. Pesan yang singkat, padat, dan
kena gitu harapannya gitu Pak Umam. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran kalau tidak salah di surah An-Nahl 125 ya. Iya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Itu adalah koridor kita. Walaupun tetap menggunakan media yang luar biasa ini, tetapi tetap tidak lepas dari koridor ayat tersebut begitu Pak Wayan. Sehingga bisa menyesuaikan dan dakwah itu bisa melegakan siapa yang menikmati yang begitu. Gitu. Iya betul sekali Pak Umam. Jadi dasarnya ada tadi ya surat Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Di sana diperintahkan oleh Allah ya dalam Al-Quran itu agar kita menyeru kepada manusia, mengajak kepada kebaikan. Di sana kita melihat ada bil hikmah ya Pak Umam. Ya, bil hikmah itu ya dengan bijaksana, dengan baik, bil hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, diskusi yang baik. Ya ini temanya juga disesuaikan dengan itu. Ya, bil hikmah ya, bijaksana. Kita kalau yang menyimak mendengarkan itu adalah anak-anak ya kita harus menyesuaikan bijak. Yang nanti harapannya pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh mereka dengan senang hati ya, setiap saat bisa diputar, bisa dilihat. Ini tinggal kreativitas kita Pak Umam dalam menyiapkan konten-konten itu, sehingga konten yang kita buat itu diharapkan yang menarik sehingga mereka juga akan senang untuk berkunjung di media digital yang kita siapkan, yang kita buat tadi itu. Jadi intinya bagaimana dakwah kita bisa melegakan semuanya, terlepas dari hal-hal yang sifatnya mungkin ada tidak tepat sasaran, salah sasaran dan sebagainya. Mas Ustadz, mohon maaf ini kita info sebentar dari sahabat religi, barangkali ada hal yang perlu disampaikan dari talkshow pada sahabat ini. Dari transformasi layanan umat akan disampaikan info-info dari Kementerian Agama. Dipersilakan. Jadi pada intinya begini Mas Ustadz barangkali ya. Jadi bagaimana kita bisa menambah dakwah itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka, dan ini mau tidak mau bertarung dengan konten-konten yang barangkali justru berseberangan dengan dakwah. Bagaimana ini? Iya, betul sekali Pak Umam. Jadi dengan kita membuat konten layanan ya dalam bentuk materi dakwah digital, ini memang ada kelebihan dan kekurangannya ya Pak Umam ya. Ya. Salah satu kelebihannya adalah ini mudah diakses, mudah ya, praktis. Bisa dilihat kapan saja, di mana saja, baik itu mungkin di rumah, di kantor ataupun di manapun bisa dilihat. Ini salah satu kelebihannya. Kemudian kelemahannya ini Pak Umam. Kelemahannya itu ya salah satunya adalah ada sebagian masyarakat yang belum paham. Ya belum paham untuk memilih konten-konten yang baik, karena kita melihat di dunia digital kita tidak bisa memungkiri banyak orang yang membuat materi-materi ya dakwah, ada yang baik, ada yang bahkan yang radikal, yang keras-keras itu ya Pak Umam ya.
Sehingga diharapkan ya di sini masyarakat juga harus bijak memilih konten-konten yang baik dan sedapat mungkin memang menghindari konten yang bernuansa kekerasan dan seterusnya gitu Pak. Jadi memang tidak bisa dipungkiri juga. Jadi di konten itu kan banyak juga apa namanya? Mungkin barangkali malah lebih banyak daripada konten yang dakwah dengan konten yang sifatnya umum duniawi malah lebih banyak itu, sehingga ini menjadi tantangan kita sebagai umat Islam lebih-lebih pada dai dan seterusnya gitu. Ada lagi terkait dengan ini barangkali memang bagaimana dakwah itu menjadi sangat menarik itu juga diantaranya Pak ini, tetapi tadi itu disampaikan seperti itu sehingga bagaimana masyarakat bisa memilih dan memilah lah ini ya. Ada nggak kiat-kiat untuk bisa memilih dan memilah barangkali? Iya, salah satu kiat ya saya kira kita harus menambah referensi untuk di mana di era digitalnya tadi, di sosial media, di channel-channel YouTube harus bisa memilih. Kan di sana kan ada menu ya, ada subscribe, like, sehingga di sana masyarakat juga harus bijak. Channel YouTube yang harus bisa kita klik subscribe-nya, tentu kita memilih channel-channel yang positif, yang baik, kita subscribe karena itu nanti otomatis akan apa ya, selalu muncul di layar mungkin HP ataupun di laptop kan ada. Nah sehingga kemudian konten-konten materi yang mungkin dianggap keras ini harus dihindari. Bahkan tidak kalah pentingnya ini Pak Umam untuk menghindari itu adalah materi YouTube yang apa, yang porno-porno itu. Ini untuk menangkal terutama untuk masyarakat, wabil khusus untuk anak-anak. Jadi butuh pengaturan di laptop atau komputer ataupun di HP. Itu kan ada layanan ya Pak Umam ya, di pengaturan itu agar channel-channel video-video yang mungkin dianggap saru atau porno itu agar tidak bisa masuk di HP mungkin di anak-anak kita generasi muda. Jadi memang ada alat untuk membatas-membatas itu, terutama untuk orang tua bagaimana terkait dengan konten yang seperti itu yang tidak baik, terutama dari orang tua. Nah, ya jadi masalah juga orang tua juga kadang-kadang tahu di era digital orang tua makalah dengan anak. Nah ini bagaimana ini? Ya betul sekali Pak Umam. Jadi ini memang salah satu tantangan yang kita hadapi, tidak bisa kita pungkiri. Anak-anak kita itu sudah pegangannya ya HP itu. Nah di sini pun perlu pengertian, perlu kerjasama yang baik dari orang tua untuk selalu mendampingi putra-putrinya ketika putra-putrinya, anak-anaknya itu sedang nonton video lewat HP tadi ataupun lewat laptop, untuk selalu didampingi ya, walaupun itu pun nanti juga ada beberapa kendala, mungkin orang tuanya yang bekerja dan seterusnya, tapi sedapat mungkin orang tua melakukan pendampingan pada anaknya agar bisa memilih video-video konten yang baik tadi. Nah diharapkan juga nanti dengan kita memberikan konten-konten dakwah ini paling tidak harapannya bisa menambah, ikut mewarnai. Semakin banyak dari kita yang membuat materi konten dakwah, ya harapannya nanti bisa mengimbangi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tadi ya, bisa memilih konten-konten yang positif tadi itu Pak. Sehingga barangkali seperti ini ya orang tua juga perlu dilibatkan, tanda kutip. Artinya memang orang tua juga perlu belajar tentang media. Nyatanya seperti itu. Barangkali sementara ini kita break dulu Pak Ustadz. Iya, monggo.
barangkali Mas Ustadz ini di akhir acara ini sebenarnya masih banyak yang perlu kita bincangkan, tetapi karena waktu yang membatasi sehingga sedikit barangkali ada closing atau kesimpulan dari Mas Ustadz, dipersilahkan. Baik Pak Umam. Jadi kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, menghadapi perkembangan era digital pada kesempatan ini, kita harus bisa bijak dan juga pandai-pandailah memilah dan memilih konten-konten yang dipublikasikan di media-media digital, baik itu yang di YouTube, kemudian di Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari orang tua ya, untuk selalu melakukan pendampingan kepada putra-putrinya saat putra-putrinya itu mungkin sedang nonton YouTube ataupun media sosial yang lainnya, memberikan pengertian, memberikan edukasi yang baik dengan bijak. Harapannya nanti bisa ya tidak keliru memilih konten. Kemudian berikutnya dengan hadirnya layanan konten dakwah di era digital, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat kepada masyarakat luas. Saya kira begitu Pak Umam. Terima kasih sahabat religi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sebenarnya masih banyak yang perlu dibincangkan, tetapi karena waktu sehingga Mas Ustadz barangkali sementara sampai di sini dulu. Kami dari tim di Talkshow Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul menyampaikan selamat berbuka puasa sebentar lagi Mas Ustadz ya. Dan sahabat religi, demikian bincang kita tentang dakwah di era digital. Mudah-mudahan seperti apa yang disimpulkan tadi kita bisa memilah dan memilih sehingga untuk konsumsi dakwah itu menjadi lebih enak dan melegakan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.